Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi Python for Data Science Part 3. Materi kali ini kita akan membahas tentang model Simple Linear Regression menggunakan Python dan melakukan prediksi. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang apa itu Simple Linear Regression, atau bahasa Indonesianya adalah regresi linear sederhana. Apabila kita ingat kembali pelajaran matematika di sekolah di SMA, SMP, kita tahu cara menghitung suatu persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C, di mana Y dan X adalah koordinat titik pada bidang Kartesius. M adalah gradien yang menentukan garis kemiringan garis, dan C adalah konstanta atau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai intercept. Metode regresi linear menggunakan prinsip yang serupa. Kita membuat model yang bisa menghasilkan perkiraan nilai Y dari nilai X dengan numerik garis lurus imajiner dengan nilai slope dan nilai intercept tertentu. Berikut adalah contoh dari grafik linear regression. Dapat dilihat pada grafik X dan Y pada bidang Kartesius itu di bagian kiri ada B0 dan yang merah-merah dari antara titik dan menghubungkan garis regresi adalah nilai error atau residu. Dan di dekat nilai error di tengah-tengah itu ada nilai B1 yang membentuk segitiga. Oke, di sini kita sebut X adalah independent variable atau variabel bebas, dan Y adalah dependent variable atau variabel terikat. Oke, untuk rumus dari regresi linear sendiri yaitu Y sama dengan B0 plus B1 dikali X ditambah E, dengan E adalah residu. Oke, selanjutnya tentang dataset. Dataset yang kita gunakan yaitu data tentang seberapa sih liter bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak kilometer gitu. Berikut adalah contoh datasetnya, dapat dilihat dengan total datanya 65 baris. Kita mengambil variabel X-nya adalah jumlah bensin itu dalam liter dan jarak tempuh dalam kilometer. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang training dan testing dataset. Oke, dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini. Jika misalkan kita mempunyai data, kita analogikan, kita kan tadi punya 65 data tentang yang jarak dan kilometer dan bensin itu. Misal kita punya 65. Dengan metode training dan testing dataset, kita membagi 65 data tersebut menjadi dua bagian. Dengan perbandingan training banding testing adalah 8:2. Perbandingan untuk membagi dataset menjadi training dan testing 8:2 itu tidak paten. Kita bisa menggunakan 7,3, 7,5, 2,5 dan lain-lain. Dengan catatannya itu pemilihan training dan testing dilakukan secara acak. Training digunakan untuk melatih model dan testing digunakan untuk evaluasi model. Sehingga training pasti harus lebih banyak karena digunakan untuk melatih model. Analoginya seperti ini. Jika Anda belajar, Anda akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan itu. Oke, semakin banyak Anda belajar, harapannya adalah kita ketika dites atau ketika ujian, nilainya akan bagus seperti itu. Sama seperti pada konsep training dan testing dataset pada kali ini, model itu belajar harus lebih banyak daripada saat nanti soal yang dikeluarkan di testing gitu. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan hands-on Python with Google Colab. Baik, di sini
Untuk hands-on sendiri, pertama-tama kita paling utama yaitu import library dan data. Seperti biasa, kita import library pandas ASPD, lalu kita panggil datasetnya, yaitu adalah bensin.csv, lalu kita tampilkan datasetnya menggunakan df. Muncul seperti ini, yaitu ada kolom liter dan kilometer, jumlahnya ada 65. Ini 0 sampai 64, dihitungnya 65. Oke. Setelah itu kita bisa tahu nilai, kita bisa mengetahui nilai statistik deskriptifnya gitu dengan menggunakan kode seperti ini, df.describe. Kita bisa tahu bahwa setiap kolomnya gitu. Jadi di kolom liter ini jumlah datanya 65 sama dengan kolom kilometer, dengan rata-rata di kolom liter sekian, standar deviasi, minus, kuartil, dan maksimum. Oke, setelah kita tahu deskripsi statistik deskriptifnya, selanjutnya langkah selanjutnya itu training dan testing split dataset. Untuk pertama-tama kita import NumPy as NB, lalu import scikit-learn model selection as MS. Untuk sekarang ini saya akan jelaskan sedikit kalau ini adalah library dari scikit-learn yang digunakan untuk membagi data 8:2 secara acak. Oke. Anda bisa melihat scikit-learn di Google seperti ini. Ini ada dokumentasinya, dan library ini cukup populer digunakan untuk machine learning. Oke, kita balik lagi. Lalu terakhir kita import matplotlib.pyplot as plt. Oke. Selanjutnya kita membuat variabel. Jadi kolom yang di liter dan kilometer ini masih dalam bentuk data frame. Untuk membuatnya lebih gampang, kita membuat menjadi variabel. Kita panggil variabel liter dan kilometer. Oke, lalu di sini yang paling penting ini untuk kode untuk training dan testing dataset tersebut. Oke, kita punya 2, training dan testing, masing-masing dibagi 2 sehingga ada 4. Oke. Xtrain, xtest, ytrain, ytest. Oke. Variabelnya kita punya x dan y. Dengan variabel x-nya adalah liter dan y adalah kilometer. Artinya adalah kita ingin memprediksi kilometer berdasarkan liter. Analoginya, kita ingin memprediksi sejauh mana sih jarak yang ditempuh dengan bensin sekian liter, seperti itu. Sehingga kita membaginya menjadi 2. Liter dibagi jadi 2, kilometer dibagi jadi 2. Oke. Jadi xtrain, xtest, ytrain, ytest. Oke. Lalu di sini ada ms, seperti yang di sini kita panggil library-nya. Train test split, liter, kilometer, ini x, y-nya, test size-nya 0,2, artinya adalah 2%. Lalu random state-nya 0. Ini mungkin bisa cukup dihiraukan untuk sekarang karena kita tidak akan membahas tentang ini. Oke, jika ini di run, lalu kita ingin mengetahui berapa sih ukuran dari xtrain dan xtest-nya. Jadi kita ingin mengetahui setelah di split untuk kolom liter berapa sih perbandingan 8:2-nya gitu. Ternyata 52:13. Oke. Di sini saya membuktikan jika 80/100% dikalikan dengan 65, dengan jumlah datanya kan 65. Ini saya 8/10 karena nolnya dicoret ya. 8/10 dikali 65 hasilnya 52. Ternyata benar. 8:2 dari kolom liter itu 52:13. Jadi 52 untuk training, 13 untuk testing. Seperti itu.
Lalu kita ingin memvisualisasi nih, gimana sih untuk persebaran datanya gitu. Kita dapat melihat nih. Untuk di sini kita menggunakan library dari Matplotlib. Xtrend, Ytrend, edge color ini adalah di sini kan lingkaran nih, edge pinggirannya. Jadi yang diwarnai ini pinggirannya R. Di sini R itu red. Jadi benar nih, hanya tepi-tepi pinggirannya saja yang diwarnai merah. Terus dengan X label, itu X label tuh yang ini, liter. Oke, X label. Menamai legend ya. Y label, kilometer, title yaitu judul dari grafiknya ini. PLT show tampilkan muncul seperti ini. Dapat lihat bahwa untuk grafiknya ini kalau misal di tanpa garis pun kita bisa tahu kalau ini naik ya, dan ini bisa tarik garis lurus gitu, nggak bergelombang gini tapi garis lurus. Oke, selanjutnya kita ingin melihat juga untuk modelnya, linear regression model. Di sini kita menggunakan dari scikit-learn juga library-nya. Itu scikit-learn model ASLM. Linear model itu linear regresi. Kita inisialisasi bahwa modelnya itu disimpan di variabel model 1 LM panggil linear regression. Ini modelnya. Jadi ini library-nya, ini kotaknya, ini isinya gitu. Lalu fit ini artinya adalah masukkan Xtrend dan Ytrend ke dalam kotak tersebut. Oke, selanjutnya di sini adalah model 1.coefficient. Koefisiennya sekitar 6,45 sekian. Intercept atau C-nya itu 10,64. Mungkin kalau kalian run mungkin hasilnya berbeda-beda. Kenapa? Karena kita mengacak training test bed-nya. Gitu. Jadi datanya itu diacak gitu loh. Jadi otomatis kalau misal kalian run di program yang baru pasti bakal beda, walaupun kodenya sama tapi di program server yang beda hasilnya pasti berbeda. Karena sudah dapat koefisien dan interceptnya, kita ingin menampilkan visualisasi garis lurusnya. Sebenarnya sama kayak tadi ini dari sini, tapi kita menambahkan dari ini X1 NP line space 50. Oke, line space buat panjang X nya itu sampai 50, 0 sampai 50 nih, 0 garis X nya ini liter 0 sampai 50 seperti itu. Ya satunya ini tadi yang ini ya, intercept dan koefisiennya dikali X1. Mungkin kalian nggak ini kalau Y1 ini rumus regression tadi equationnya, linear regression equation B0 plus B1 kali X1 ya kan. Nah itu. Oke, selanjutnya di sini kita langsung plot saja X1 Y1 nya. Ini garis lurus warna birunya. Oke, selanjutnya kita ingin mengetahui nih apakah model tersebut yang kita buat tuh akurasinya bagus atau enggak. Artinya seberapa akurat sih untuk memprediksi nilai yang baru gitu loh. Ternyata benar bagus 0,97% atau 97% ya. Oke, karena akurasinya sudah bagus, coba kita ingin membuat prediksi gitu. Misal jarak sama dengan model 1.predict. Artinya kita ingin memprediksi kalau bensinnya 60 liter itu bisa menempuh jarak berapa kilometer gitu. Di sini ada hasilnya nih, 398 kilometer. Sekian ya. Lalu kita ingin memprediksi dari seberapa tepat errornya gitu. Artinya hasil prediksinya adalah ini menggunakan model tes 1 tadi. KNX test keluar nih hasil prediksinya. Sedangkan yang ini Prinio test ini adalah data aslinya gitu loh.
Jadi kita memprediksi berdasarkan data aslinya gitu. Di sini 102 nih. Di baris pertama 102 dan diprediksi ini 107,51 sekian. Oke, cukup dekat kan ya. Kita lanjut ke baris 2, 172. Ini ada 167. Ya, cukup dekat menurut saya. Jadi artinya ini modelnya sudah cukup kokoh. Dan model ini memiliki akurasi yang cukup bagus. Atau bisa disebutnya robust ya. Robust kalau di ilmu data science. Artinya modelnya itu udah lumayan kokoh karena memprediksi ini hampir benar. Dan untuk memprediksi itu nggak mungkin sesuai ya. Misal di sini 102, ini kan nilai asli. 102 di sini nggak mungkin 102. Jadi pasti ada errornya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.